Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Afra Maulana Nasar dengan NPM 2530205151. Saya dari program studi Teknologi Pangande. Di sini saya akan membuat video atau mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era digital. Pancasila menjadi dasar nilai dalam pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern dan ruang digital yang terus berkembang. Topik ini penting karena seringkali kita melihat pula bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak selaras dengan kematangan moral dan nilai sosial. Dalam video ini, kita akan bersama-sama memahami secara filosofis, historis, dan aplikatif bagaimana Pancasila berfungsi sebagai pijakan nilai dalam praktik ilmu sehari-hari, bukan sekedar konsep. Hakikat ilmu pengetahuan dan kebutuhan nilai. Ilmu pengetahuan sering kita pahami sebagai upaya sistematis untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Namun, dalam praktiknya, ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar bebas. Nilai bahkan sastrawan dan ilmuwan sosial mengatakan bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya dibentuk dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Hal ini tertuang dalam berbagai kajian ilmiah yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya soal akumulasi fakta, tetapi juga selalu terikat pada nilai, tujuan, dan tanggung jawab sosial. Ketika kita memikirkan teknologi informasi, misalnya, kita tidak hanya berbicara tentang algoritma dan perangkat keras, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digunakan oleh masyarakat. Bagaimana informasi disebarkan dan apa dampaknya bagi kehidupan sosial. Dalam hal ini, nilai menjadi kompas moral. Tanpa nilai yang kuat, ilmu cenderung berkembang tanpa arah moral, dan kemanusiaan, hanya menjaga efisiensi atau popularitas. Falsafah bangsa dan nilai moralnya. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya buku teks sejarah atau simbol nasional. Pancasila merupakan sistem nilai yang hidup dan dinamis, yang menjadi landasan moral dalam seluruh kegiatan masyarakat. Indonesia termasuk dalam ilmu pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memberikan standar etik dan kemanusiaan. Nilai ketuhanan, misalnya, menegaskan bahwa ilmu harus dikembangkan dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata untuk keuntungan atau kemegahan teknis. Pancasila juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus berdiri di atas fondasi nilai yang mampu menjamin martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan anggota masyarakat yang bermartabat. Pancasila dan etika ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menemukan informasi tentang cara hidup sehat di internet, ia dihadapkan pada pilihan, menyebarkan langsung, atau terlebih dahulu mengecek kebenaran sumbernya. Nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan dan kemanusiaan, memandu individu untuk berhati-hati, jujur, dan bertanggung jawab. Informasi yang bermanfaat bagi orang banyak akan disebarkan dengan cara yang benar, bukan hanya menarik atau viral. Contoh lain adalah ketika kita menghadapi berita hoax tentang vaksin atau kesehatan. Nilai Pancasila mendorong agar kita tidak hanya mempercayai informasi semata, tetapi melakukan verifikasi, berpikir kritis, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Tanpa dasar nilai yang kuat, masyarakat mudah terpengaruh atau terperangkap pada informasi yang menyesatkan. Ketuhanan dan kemanusiaan, moral dalam ilmu. Sila pertama dan sila kedua menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus bersumber dari nilai moral yang tinggi dan berpihak kepada kemanusiaan. Ketika seorang peneliti melakukan penelitian ilmiah,
Ia tidak hanya bertanggung jawab pada metodologi, tetapi juga pada dampak sosialnya. Misalnya, dalam penelitian medis, peneliti harus mempertimbangkan kesejahteraan peserta penelitian, menjauhkan praktik yang biasa membahayakan nyawa, serta memastikan hasil penelitian memberikan manfaat untuk manusia banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini bisa diamati ketika seseorang berbagi informasi kesehatan, tips belajar, atau saran psikologis melalui media sosial. Ketika konten tersebut dibuat dengan niat untuk membangun orang lain, sesuai etika dan berdasarkan fakta, maka itu mengimplementasikan sila ketuhanan dan kemanusiaan secara praktis, satuan dan kerakyatan dalam ilmu. Sila Persatuan Indonesia memberikan wawasan bahwa ilmu pengetahuan harus memperkokoh integrasi sosial. Di tengah masyarakat yang plural, ilmu dapat menjadi alat perekat ketika ia mendorong dialog yang inklusif, menghormati perbedaan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Ini berkaitan erat dengan bagaimana kita berdiskusi untuk ruang virtual dengan penuh penghormatan dan argumentasi yang berbasis fakta, bukan sentimen. Sementara itu, sila kerakyatan menegaskan bahwa ilmu bukan milik elit, pemilik modal, atau profesional saja. Ilmu adalah milik bersama, dan hak untuk mengakses informasi ilmiah juga harus setara. Dalam konteks digital, saat ini pendidikan daring, akses jurnal gratis, dan forum diskusi terbuka merupakan manifestasi nilai kerakyatan dalam ilmu pengetahuan. Keadilan sosial dalam akses ilmu. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut ilmu pengetahuan membawa manfaat secara merata dan tidak menciptakan kesenjangan sosial. Contohnya, ketika teknologi pendidikan daring hadir, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjembatani jurang pendidikan antara wilayah urban dan rural. Ketika layanan kesehatan telemedik tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat, maka kita mulai melihat realisasi nilai keadilan sosial. Keadilan dalam ilmu berarti tidak ada kelompok yang merasa diabaikan, baik dalam akses pendidikan, informasi kesehatan, maupun peluang sosial lainnya. Ini juga berarti kebijakan publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan harus berbasis bukti dan disusun dengan prioritas yang adil. Tantangan ilmu pengetahuan di era digital. Era digital membawa ilmu pengetahuan ke level yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik, dan teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi global. Namun, tantangan yang muncul juga tidak ringan. Informasi, hoax, konten merusak, dan narasi yang memecah belah sangat mudah tersebar. Tanpa filter nilai, perkembangan ilmu bisa justru membawa dampak negatif seperti polarisasi sosial, ketidakpercayaan terhadap lembaga ilmiah, atau penyalahgunaan data. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi krusial sebagai filter moral yang mengajarkan masyarakat untuk memverifikasi informasi, berpikir kritis, dan tetap menghormati martabat manusia dalam setiap tindakan ilmiah dan berbasis pengetahuan. Pancasila dan semangat memenuhi ruang digital. Semangat memenuhi ruang digital berarti kita aktif mengisi ruang digital dengan konten yang benar-benar bermakna, akurat secara ilmiah, dan bermanfaat sosial. Ini bukan sekedar slogan, tetapi sebuah panggilan moral untuk menjadikan ruang digital sebagai arena yang memperkuat kualitas manusia. Contoh nyata dari semangat ini bisa kita lihat ketika seorang guru membagikan materi belajar yang gratis dan mudah dimengerti di platform video. Ketika seseorang mahasiswa menghasilkan podcast ilmiah tentang literasi digital, atau ketika komunitas online mengadakan diskusi terbuka tentang kesehatan masyarakat yang berbasis fakta. Dengan demikian, ruang digital menjadi sarana pengembangan ilmu yang tidak hanya cepat, tetapi juga beretika dan berdampak positif.
Keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila bukan sekedar landasan normatif sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang vital dalam mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai Pancasila memastikan ilmu pengetahuan digunakan secara etis, bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sebagai bangsa yang berpegang pada nilai Pancasila, kita memiliki kompas moral yang kuat untuk menghadapi tantangan ilmu di era digital, mengisi ruang publik dengan konten edukatif dan bermanfaat, serta memastikan ilmu pengetahuan menjadi alat pemberdaya bagi semua lapisan masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang Pancasila dan ilmu pengetahuan memberi makna baru bagi cara kita berpikir, berbagi informasi, dan berperilaku di era digital saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.